Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Duyufullah, duyufur rahman yang saya banggakan, insyaallah di pagi hari ini kita akan melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf pamitan. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada atau orang ketika mau meninggalkan Mekah, maka dia harus melaksanakan tawaf. Itu namanya wada. Tawaf wada ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Imam Daud. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Tidak boleh seseorang meninggalkan Mekah kecuali diakhiri yang terakhir adalah di Baitullah, yaitu tawaf wada. Tawaf wada ada dua pendapat. Jumhur ulama, kelompok Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya wajib bagi yang sehat. Sehingga bagi yang sehat apabila dia meninggalkan tawaf wada, maka dia wajib dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Tapi kalau yang sakit, seperti sakit bagi wanita men, bagi bapak-bapak mencret non-stop, ya itu tidak wajib untuk tawaf wada dan tidak kena dam. Cukup melambaikan tangan dari kejauhan dari mobil. Kemudian apa tata caranya tawaf wada? Tata caranya tawaf wada seperti tawaf yang lainnya. Pertama, wajib punya wudu. Ya, karena kata Nabi, at-tawafu manzilatus shalah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat dalam artian wajib bersuci. Kecuali bedanya, kalau sholat yang lain tidak boleh bicara. Tapi kalau tawaf boleh bicara, tapi selama bicaranya baik. Bukan ngobrol, bukan selfie, tapi ada kepentingan yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, tawaf wada juga harus pakai niat. Niat aku melaksanakan tawaf wada 7 kali putaran dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tawaf wada juga dimulai dari sudut Hajar Aswad. Ya. Setelah kita niat, angkat tangannya di Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, kecup. Kemudian berikutnya, tawaf wada juga yaitu Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya, tawaf wada maupun tawaf yang lain, putaran 1, 2, dan 3 kalau memungkinkan itu agak lari. Kalau memungkinkan. Ya, tapi kenapa kita kemarin tidak lari? Ya bagaimana orang padat begitu. Jadi kalau memungkinkan berlari. 1, 2, 3 tawaf. Untuk keempat dan selanjutnya seperti biasa. Oke. Selanjutnya tawaf wada juga sunnah hukumnya kalau memungkinkan setiap sampai ke Hajar Aswad mencium Hajar Aswad. Tapi karena tidak memungkinkan cukup istilam. Bismillah Allahu akbar. Tapi kalau memungkinkan cium. Karena kata Nabi, barang siapa yang mencium Hajar Aswad itu bagaikan Allah melambaikan tangannya, berjabatan tangan dengan orang itu, dan dia akan ditarik ke surga.
Namun jangan memaksakan. Akhirnya sunnahnya tidak ada, haramnya ada. Mana itu? Ngikut orang, nendang orang, nyekek orang, ngedorong orang, haram, mamnu, tidak boleh. Sunnah targetnya, tapi ikut orang, nendang orang, dan lain sebagainya, haram, mamnu, tidak boleh. Oke? Kemudian di rukun Yamani juga sunnah hukumnya menyapu. Ini rukun Yamani, sapu. Tapi kalau tidak memungkinkan, cukup angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lalu doanya apa? Nanti doanya oleh Ustadz Ato akan dipimpin. Namun saya minta kepada ibu dan bapak, karena doa di dalam tawaf wada ya sama dengan doa-doa di tawaf yang lain adalah mustajabah. Mustajab. Oleh karena itu supaya doanya dikabul, 4 syaratnya. Pertama, bikusyu'in. Kusyuk artinya apa? Fokus. Khusyuk artinya konsentrasi penuh. Khusyuk artinya lisan ma'al qalb, lisan ma'al qalb menyatu. Khusyuk artinya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di dalam doa tawaf wada itu bukan hanya sekedar minta ini, itu, dan lain sebagainya, tapi ada pujian-pujian mensucikan Allah. Dan ada doa yang paling inti, yang paling diharapkan oleh kita. Itu yang harus khusyuk. Yang mana? Ada kalimat, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku, al-auda, untuk kembali lagi ke Baitullah. Summal auda, kemudian kembali lagi ya Allah ke sini ya Allah, marratan ba'da marrat, berulang kali ya Allah. Itu doa harus khusyuk, bikusyu'in. Allahumma rzuqnil auda summal auda karratin ba'da marrat, taibuna saihuna abiduna li rabbina hamidun. Masya Allah. Ketika dibaca khusyuk oleh ibu ketika doa tawaf. Kemudian yang kedua bikusyu'in, yang kedua bikudu'in, khudu'. Apa itu khudu'? Secara totalitas serahkan diri kita kepada Allah. Bikudu'. Tadarru', akhlakul karimah. Punya akhlak tawadu, akhlak. Kemudian yang terakhir syaratnya bitazallulin, merasa hina diri kita di hadapan Allah. Ya, Baitullah lambang kebersamaan, Baitullah umat wahidah, kita umat yang satu ketika menyembah zat yang maha satu, yaitu lewat Ka'bah. Ka'bah itu lambang. Oke? Nah, ketika beres itu tawaf wada 7 kali putaran, baru kita doa bersama, tidak usah pakai sholat sunnah lagi. Langsung kita pamit, oke? Tidak ada lagi selfie-selfian. Udah bosan tuh selfie kemarin, ya. Nah, beres kita pulang. Bagaimana kaitan dengan sholat Jumat? Nah, kita boleh, ya, karena ngurus-ngurus pakaian, ngurus segala macam, belum lagi nunggu mobil, apalagi kita ditentukan oleh orang lain. Lebih afdol sih sebenarnya kalau tawaf wada begitu beres langsung kita pulang. Kalau mobil sendiri, kalau Rasul itu kan onta-onta sendiri, ya kan? Begitu beres langsung. Kalau kita kan diatur sama orang, kita harus jeda waktu, punya persiapan segala macam. Nah, karena kita berangkatnya dari sini adalah jam 2, maka berarti dohor itu keburu Jumat. Nah, saya beserta Ustadz Ato sudah sepakat. Ibu dan bapak sholat Jumatnya di Tower 3 tuh jalan. Nggak usah masuk ke masjid.
Nggak usah, karena kita sudah pamit. Bapak dan Ibu udah pamit, tapi masih ngejedog aja di rumah saya. Tahu ngejedog? Masih menang wae di rumah. Nah, itu bahaya, cicing bae. Bisa diusir, oke? Oleh karena itu kita di jalan raya cari yang teduh. Sebenarnya di atas ada lantai 6, tapi kapasitasnya kecil. Kita langsung saja ikut di bawah sajadah. Lalu ketika sholat Jumat, ibu dan bapak niatkan jamak qashar takdim. Qashar takdim. Pertama, niat aku sholat fardu Jumat 2 rakaat. Niat aku sholat fardu Jumat di jamak qashar, di jamak takdim dengan asar 2 rakaat dulu. Makmum karena Allah Ta'ala. Beres sudah sholat Jumat, ibu bapak qomat lagi. Mau masing-masing monggo kalau ada berjamaah, ya, yaitu sholat qashar asar. Niat aku sholat fardu asar di jamak qashar takdim dengan Jumat, karena Jumat itu disamakan oleh ulama dengan zuhur, jadi boleh dijamak. You understand? Yes. Paham semua? Ada yang mau bertanya? Cukup? 2 rakaat saja, namanya di qashar. Kalau jamak artinya menggabung 2 waktu jadi 1 waktu. Kalau mengqashar artinya meringkas yang 4 jadi 2. Paham udah? Udah cukup? Oke. Untuk yang tawaf kan apa tadi kalau bisa untuk mencium hajar aswad. Nah ini siapa tahu nanti karena habis sudah menyampaikan gitu, ada yang berusaha untuk pinggir-pinggir untuk mencium hajar aswad. Nah yang penting bisa menyelesaikan sampai 7 putaran gitu. Apa harus di belakang Abi terus? Tapi ingat, persoalannya prioritas adalah tawaf wadahnya, bukan mencium hajar aswadnya. Oke? Ya, tawaf wadahnya. Nah, kalau memungkinkan silahkan. Tapi kalau berdesak-desakan sampai menghabiskan waktu, jangan. Kita masih panjang perjalanan kita. Oke? Jelas semua? Gitu ya, Bu? Siap. Oke, baca doa. Bisa pelan-pelan. Slow. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah mana? Nah, menghadap Ka'bah. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabba baitil atiq agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma yassir lana ziyarata al-haramain wa yassir lana ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah wa fi kulli waqti wahin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wal musta'an la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Bapak